على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan peribadatan-peribadatan di bulan yang sangat agung, bulan ampunan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, juga bulan di mana kita semuanya akan mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Juga mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqamah di dalam menjalankan peribadatan di bulan Ramadan ini, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita ketika nanti keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan tema kita pada kesempatan kali ini itu bagaimana Ramadan ini benar-benar bisa menjadikan diri kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa ini adalah al-mizan. Takwa ini adalah timbangan. Timbangan seseorang mulia ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilihat adalah ketakwaannya. Begitupun seseorang yang dimasukkan ke dalam surga ataupun tidak, ini disebabkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhasil ataupun tidaknya seseorang melewati madrasah Ramadan ini, maka barometernya nanti hasilnya kita ini semakin bertakwa ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik. Pada suatu hari ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya adalah sahabat Bilal, ada sahabat Suhaib, ada sahabat Ammar, ya, kemudian ada Abu Sufyan, juga ada Harith bin Hisham radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berdiri di depan pintu rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk satu keperluan. Mereka kemudian ada yang mengetuk pintu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang duluan untuk masuk ya ke dalam rumah itu yang pertama adalah sahabat Bilal, kemudian yang kedua sahabat Ammar ya bin Yasir, kemudian yang ketiga sahabat Suhaib, kemudian sedangkan Abu Sufyan dan Haris ya ini menunggu di depan pintu. Padahal harapan dari Abu Sufyan, dia adalah seorang pemuka Quraisy, ya, dirinya lah yang paling duluan dipanggil oleh siapa?
oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ketika itu Abu Sufyan, ya, beliau sangat marah, sangat kesal kepada 3 sahabat yang duluan dipersilahkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia mengatakan, apakah budak-budak itu, ya, yang duluan yang dipanggil oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka dinasihati oleh Haris bin Hisham radhiyallahu an, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang duluan masuk Islam. Mereka yang duluan telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita adalah orang yang terakhir masuk Islam. Tidak apa-apa kita menunggu di depan pintu Umar, ya, dibelakangkan, akan tetapi semoga kita tidak tertinggal, ya, tidak dibelakangkan nanti di akhirat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu gambaran, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan posisi baik di dalam kehidupan juga nanti di akhirat, ini sesuai dengan derajat takwanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagaimana di bulan Ramadan ini kita bagaimana menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang ada di langit, juga apa yang ada di bumi. Juga apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Juga dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa-apa yang nampak juga apa-apa yang tidak nampak. Apa-apa yang nampak juga apa-apa yang tidak nampak ataupun yang tersembunyi. Wallahu alimun bidzati sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Sehingga dari ayat ini, ketika kita sedang melaksanakan shaum Ramadan, maka puasakanlah bukan hanya perut kita, ya, bukan hanya lapar, bukan hanya dari dahaga, akan tetapi puasakan mata kita, puasakan telinga kita, puasakan lisan kita. Hadirkan, ya, satu keimanan, satu keyakinan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala-galanya, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sehingga kita mentaati Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya ketika di keramaian manusia, akan tetapi bagaimana diuji ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita dalam kesendirian. Saat kita sendiri memegang gadget misalkan, ya, ini diuji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalam sendirinya kita ini kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah bagaimana Ramadan dihadirkan, ya, untuk mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentumnya, yaitu pada bulan Ramadan. Sehingga takwa di sini adalah al-khaufu minallahi, yaitu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Dalam keadaan ramai kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berada di kerumunan orang, kita takut, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika bersepi-sepi, bersendiri, kita pun tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhafadhatul muslim alal faraidi. Bagaimana seorang muslim ini benar-benar menjaga apa-apa yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, sahabat LC, kita diasah pengetahuan kita tentang perkara-perkara yang wajib, diuji, ya, pelaksanaan terhadap perkara-perkara yang wajib, begitupun perkara-perkara yang disunahkan. Bagaimana di siang hari ini sesuatu yang halal, makan, minum, ya, mohon maaf yang sudah bersuami istri,
ya berhubungan suami istri dilarang di siang hari. Ya dilarang di siang hari, diharamkan di siang hari. Padahal ya ketiga-tiganya tiga amalan, ya jenis amalan yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Ramadan dijadikan sebagai ujian ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wasiat. Wasiat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua para nabi dan para rasul. Semua manusia ya sepanjang zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, ya para nabi, para rasul memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada siapa? Kepada umatnya. Itu perkara tentang apa? Tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 131, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, itu orang-orang sebelum kalian, dan kepada kalian apa wasiat dari Allah Subhanahu wa taala? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertakwa kepada Allah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas semua kesulitan kita, atas semua kesedihan kita, atas semua kepailitan ataupun kekurangan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Dan sekiranya penduduk sebuah negeri ini bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan curahkan keberkahan dari berbagai arah. Dari atas langit, dari bawah bumi. Diberikan keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyatakan ja'ala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan at-tuqa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, min asbabi rizqi, yaitu sebab dimudahkannya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya diri kita semuanya, siapa di antara kita yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dimudahkan rezekinya, acungkan tangannya, katakan saya. Maka pasti kita akan mengacungkan kedua tangan kita seraya mengatakan saya. Maka solusinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan takwa, sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kurang lebih terdapat kalimat takwa ini 240 tempat. Ini saking pentingnya ya perkara takwa. Sedangkan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini terdapat 81 tempat ya di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semuanya mati melainkan mati di atas keadaan taslim, tunduk patuh, ya, beragama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang mulia, guru besar Al-Quranul Karim, ya salah satu yang dimiliki oleh umat ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan Quran surat Ali Imran yang barusan kita simak, yang ayat 102, yang dimaksud kita harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Beliau menyebutkan ayyuta'a fala yu'si. Kita harus senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jangan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan panen amal, panen ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan di mana kita semuanya para hamba Allah dimudahkan untuk menjauhi dosa, menjauhi kemaksiatan.
Sehingga ketika kita sedang berpuasa, mata kita mau bermaksiat, kita ingat. Kita ini sedang berpuasa. Kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pendengaran kita akan mendengarkan hal-hal dosa, maka kita teringat kita ini sedang berpuasa. Dan puasa ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalas puasa sang hamba ini. Ketika amal-amal yang lain pahalanya telah ditetapkan 10 ya sampai 700 kali lipat, sedangkan berpuasa wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalasnya. Karena sang hamba meninggalkan lapar, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, dia berlelah-lelah li ajli. Karena diriku, ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan yang luar biasa. Tidak boleh kita lewatkan. Ramadan lewat, kita mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih sulit di bulan-bulan yang lainnya, sahabat LC. Taati Allah dan jangan maksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raih di bulan Ramadan ini. Kemudian wa yudhkara fala yunsa. Ya. Berzikirlah senantiasa kepada Allah. Ingatlah senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunsa. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan pun adalah bagaimana bulan kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diberikan karunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jamuan spesial, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian wa yushkara fala yukfar, ya, senantiasa syukuri Allah. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah dan janganlah kita kufur nikmat, melupakan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam rangkaian ayat-ayat perintah puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghendaki kemudahan untuk kita dan tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-hambanya. Begitupun berbicara tentang ikhlas. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara ulama yang mendefinisikan ikhlas itu adalah anta'budallah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinilah, imanilah bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita semuanya, menyaksikan kita semuanya, menghitung semua amal-amal kita semuanya. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa urgensi kenapa kita harus bertakwa kepada Allah, atau takwa ini memiliki al-qimah ataupun nilai yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurangnya ada 4 ya urgensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ana taqwa khairu zad, ya, bahwa takwa ini sebaik-baiknya bekal. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Hanya bekal takwa yang akan kita bawa ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti kita di barzakh, ketika nanti kita dikubur, ketika nanti kita di mahsyar, ketika nanti kita dihisab, ketika nanti kita ditimbang amal-amalnya melewati sirat, itu ya, sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian urgensi takwa yang kedua, nilai tinggi agungnya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa takwa ini diibaratkan sebagai pakaian untuk para hamba, dan sebaik-baik pakaian bagi seorang hamba adalah pakaian takwa. Libasut taqwa khairun. Ya, baju ketakwaan ya ini lebih baik, harus kita kenakan dimanapun, kapanpun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bertakwalah kalian semuanya haitsu makunta, dimanapun kita berada, harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kedudukan agungnya takwa di dalam agama Islam, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, anal maqsudal a'zam, sesungguhnya tujuan yang sangat agung minal ibadat, dari kita melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat semuanya, ya, melaksanakan puasa, ya, berzakat, berhaji, ya, birrul walidain, ya, kita melaksanakan semua peribadatan, huwa tahqiqut taqwa, itu adalah untuk mewujudkan ketakwaan yang ada di dalam diri kita semuanya. Kemudian yang keempat, tentang urgensinya nilai yang sangat agung tentang ketakwaan adalah anna daral akhirah satakunu khairal lil muttaqin, ya, bahwa akhirat ini disediakan, ya, lebih baik untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa manfaat ketika kita senantiasa tadi berbaju ketakwaan, ketika kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, akan memberikan hadiah ketika kita mewujudkan ketakwaan di dalam kehidupan kita. Di sini sekurangnya ada 26 ini, akan tetapi waktunya yang sangat singkat, ya, kita ulas 5 saja dari 26 poin tentang faidah ketika kita mewujudkan ketakwaan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, seseorang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan al-falahu fid dunya wal akhirah. Akan diberikan kemenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diberikan kemenangan. Diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat menjalankan ibadah, ini buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menahan godaan-godaan di dalam melaksanakan ibadah puasa ini adalah buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan yang kedua bagi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah adalah ma'iyatullah ma'al muttaqin. Akan mendapatkan kebersamaan, akan ditolong, yang akan dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, buah ketika kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'allimakallah ma lam takun ta'lam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kita, ya, dari ilmu yang belum kita ketahui. Jadi takwa ini adalah rumus mudah agar kita diberikan ilmu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah ilmu yang bermanfaat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah ajarkan kepada kalian, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat LC yang pelajar ataupun yang mahasiswa ataupun kita yang sudah dewasa, ya, karena mencari ilmu kewajiban bagi setiap insan, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat seseorang ketika senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yataqabbalullahu a'mal, akan diterima amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima itu hanyalah amal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima,
Balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa adalah al-fauzu bil jannati wa ma fiha minan naim. Diberikan kabar gembira, yaitu dengan apa? Dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Ya surga arduhas samawati wal ard, ya, surga itu lebih luas, yang luasnya lebih besar daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ya, disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Wa ma fiha, ya, dan apa-apa yang ada di dalam jannah semuanya minan naim. Dari perkara-perkara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kenikmatan yang paling puncak, yang paling besar, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal selanjutnya sahabat LC, perkara-perkara apa saja ya, wasilah-wasilah yang akan membantu kita, al-wasailul ma'inatu ala taqwa, ya, wasilah yang akan membantu kita sampai kepada derajat ketakwaan. Nah, di sini hari juga sahabat LC minimal ada 6. Padahal banyak ini ya tips ya bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tentu hari ini kita melaksanakan puasa. Ya, ini kenapa kita berpuasa? Ya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena di dalamnya ada apa? Yang pertama, muraqabatullah. Di dalamnya ada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berpuasa. Pasti setiap hamba, setiap insan kita merasa diawasi oleh Allah ketika sedang berpuasa. Mungkin orang lain tidak tahu ketika kita ini membatalkan puasa secara sengaja, misalkan godin ya. Ya, godin siang hari minum, siang hari makan gitu ya, tanpa ada alasan ya. Mungkin kita bisa tutupi dengan apa? Dengan dilap mulut kita sehingga tetap kelihatan pecah-pecah gitu ya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tahu tentang diri kita. Ya, hadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wal iktsaru min dzikrihi, perbanyak yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, banyak-banyak berzikir. Wa khaufihi, kita harus membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya, ya, takut akan siksanya, akan murkanya yang begitu dahsyat, yang begitu panas, yang tidak terperikan, yang tidak bisa sanggup kita ini, kulit-kulit kita ini menerimanya. Warajaihi, dan kita pun harus senantiasa membangun harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala hattal mamat, sampai kematian datang kita harus dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Bagi hamba Allah yang beriman, beramal soleh, berbaik sangka akan diberikan surga, akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang bertakwa, kita harus berbaik sangka. Ya, di akhir kehidupan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Bagi siapa yang bertakwa akan diberikan jannah, akan diberikan kemudahan-kemudahan proses-proses setelah kematian. Kemudian yang kedua, jalan bagaimana kita berikhtiar meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iltizam. Kita harus iltizam, ya, kita harus berpegang teguh dengan apa? Al-kamal bil Islam, ya, yang sempurna kepada apa? Kepada dinul Islam. Akidah, baik itu akidahnya, wa syariah, apa itu yang terkandung di dalam syariat-syariat Islam. Kita harus pelajari, ya, berpegang teguh, ya, tamasuk bil Islam, dengan agama Islam. Pelajari tentang akidah Islam, pelajari tentang syariat-syariatnya, ya, kemudian kita amalkan. Kemudian yang ketiga, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ilmu. Maka kita harus rajin menggali, mencari ilmu-ilmu syar'i. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena orang-orang yang berilmu akan sampai kepada derajat takwa. Takwa adalah khasyatullah. Ya, tadi al-khaufu binallah. Ya, takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu bermanfaat itu, bertambah satu ilmu akan bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membantu kita sampai kepada derajat takwa adalah suhbatul akhyar. Kita harus bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik.
penuh dengan kebaikan, ahli taubat, ahli taqwa, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terbawa, sehingga atmosfernya kita mendapatkan kebaikannya, tertarik kita ya kepada kebaikan. Kemudian yang kelima yaitu qiraatul Quran, yaitu kita senantiasa membaca Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran. Kemudian wal amal, tentunya adalah untuk mengamalkan dari Al-Quran. Dan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ayo, khatamkan. Juga jangan lupa tadaburi. Ambil pelajaran dari apa yang kita baca. Kemudian yang keenam, langkah bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah al-bu'du anil mubiqati. Kita harus menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan diri kita, dari perkara-perkara syahwat, dari perkara-perkara syubhat. Begitupun Ramadan adalah bulan untuk menghilangkan sebuah masalah-masalah, keburukan-keburukan syahwat kita. Kita kendalikan syahwat kita. Yang halal saja dilarang, diharamkan di siang hari. Ini untuk mengendalikan apa? Menekan syahwat kita. Begitupun subhat-subhat, ya, kita hilangkan di bulan Ramadan ini. Pada akhirnya, sebagai penutup, kita tutup dengan satu ungkapan dari sahabat yang mulia, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menjelaskan tentang takwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah al-khaufu minal jalil. Kita harus senantiasa hidupkan rasa takut kepada Allah yang maha mulia, ya Allah Jalla Jalaluh. Kemudian beliau pun menjelaskan wal amalu bitanzil, ya, ciri orang bertakwa itu adalah yang beramal sesuai apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal qanaatu bil qalil, ya, dia qanaah dengan apa? Dengan sesuatu yang sedikit, menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sedikit, lapang dada. Kemudian yang keempat, yang dimaksud orang yang bertakwa itu memiliki ciri adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu hamba yang senantiasa berbekal untuk menyambut hari setelah hari kita meninggalkan dunia ini, yaitu setelah kita masuk ke dalam barzakh kita, ya, orang yang bertakwa senantiasa berbekal. Nah, saat ini adalah waktu yang tepat kita memperbanyak bekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Raih kemuliaan Ramadan agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري